Sama dengan aparat penegak hukum dan sebagai GC kita berharap bahwa terkait tuntutan itu ada pengurangan. Kenapa? Karena dia menyandang status sebagai justice collaborator. Jadi itu nanti kami harapkan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum. Dari orang tua Eliezer apakah datang lagi ke sidang hari ini? Orang tua Eliezer hari ini tadi pagi saya coba ajak, tetapi mereka sampaikan bahwa memang kan mereka tidak mau mengganggu dari proses persidangan maupun juga pun Richard Eliezer karena takutnya sedih kan. Jadi sampaikan bahwa mereka akan menonton dari TV saja, mengikuti dari media. Ya. Bang, kalau mungkin bisa berangkat atau prediksi seperti apa? Saya belum tahu ya, tapi kita akan lihat aja jaksa penuntut. Tapi sekali lagi bahwa kami tim penasihat hukum sangat menghargai apa yang akan menjadi tuntutan jaksa penuntut umum hari ini. Penegasan Bang, jadi untuk unsur perencanaan atau turut serta apakah dari kuasa hukum ini optimis tidak akan ada di tuntutan itu? Ya, kita berharap bahwa fakta persidangan ya kan sudah terungkap bahwa terkait dengan perencanaan Richard Eliezer tidak masuk dalam perencanaan. Kemudian terkait dengan niat tidak ada. Jadi ini sudah terungkap di persidangan. Jadi semoga dengan adanya tuntutan jaksa penuntut umum ini juga pun masuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Oke. Makasih. Terima kasih lagi ya, Bang. Ya pemirsa, baru saja kita simak bersama keterangan dari kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi jelang persidangan sebentar lagi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan langsung saja kita tanyakan mengenai poin-poin yang tadi disampaikan oleh Roni Talapesi kepada pakar hukum pidana. Masih bergabung bersama kami Profesor Hipnu Nugroho. Baik, Profesor Hipnu, masih dengar suara kami, Prof? Masih, Mbak. Ya. Baik, Prof, sesaat yang lalu kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi menyampaikan sejumlah pernyataan kepada awak media mengenai poin-poin meringankan terhadap kliennya. Salah satunya Roni Talapesi menyebut bahwa Richard Eliezer ini tidak punya mens rea atau tidak punya niat. Nah, pandangan Prof seperti apa? Ya, konsep niat mens rea itu adalah kehendak. Memang suatu perdebatan yang sangat panjang ini. Kalau memang tidak ada niatan, itu kalau agak sulit ya, agak sulit. Karena itu perintah tapi perintah yang salah. Kan itu. Tapi bukan perintah jabatan, karena ini jabatan yang salah, bukan jabatan yang benar kan itu. Nggak mungkin jabatan yang benar kok menembak seorang apalagi petugas polisi, nggak mungkin. Ini perintah yang salah. Oleh karena itu, kalau menurut saya kok masih kualifikasi melakukan ada suatu niatan perintah untuk mencelakai, untuk membunuh, kan gitu kan. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam perkap itu, kalau kita lanjutkan peraturan internal itu harusnya dia menolak, Mbak. Kan dalam perkap itu di 2019 saya juga baca itu bahwa ketika perintah itu bertentangan dengan undang-undang kepatutan itu wajib ditolak. Nah di sini membunuh lagi, dan itu loh. Ini yang harus menjadikan kita harus juga berpikir logika, karena dalam suatu pembuktian juga harus berpikir beyond reasonable doubt, harus logika. Ini sampai apakah betul tidak melakukan suatu jahat membunuh kok tidak mens rea? Ini logika pikirnya harus sampai di situ. Nah, itu. Cuman memang karena suatu perintah tadi hubungan yang jauh itu saya meringankan sepakat. Tapi kalau mens rea kelihatannya tetap mau melakukan pembunuhan. Tembakan lagi, pistol lagi, senjata. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Karena apa? Eliezer adalah juga sebagai penegak hukum. Ini harus dipahami. Disinilah maka yang Pak saling memberatkan itu menurut saya adalah ini adalah sama-sama penegak hukum yang harus memberikan suatu kontrol, harus memberikan suatu pencerahan, dan harus bisa menahan diri. Ini yang tidak terjadi. Jadi seperti bukan sebagai penegak hukum. Ini yang menjadikan titik suatu berat dari kasus ini adalah seperti itu, Pak. Baik, Profesor Hipnu, sebelumnya di persidangan
agenda sebelumnya ini kan beberapa kali terdakwa ditanya oleh baik itu hakim maupun jaksa mengenai apakah mereka mengakui perbuatan mereka, menyesali perbuatan mereka, dan memang dijawab oleh Richard begitu menyesal begitu kan. Nah, ini porsinya nanti untuk bisa meringankan tuntutan seperti apa, Prof? Ya, suatu pertimbangan hakim atau pertimbangan tuntutan nanti pasti ada faktor-faktor yang memperingankan dan memberatkan. Faktor yang memberatkan itu misalnya berdele-dele, tidak memperlancar persidangan, keterangannya selalu kontradiktif ketika dikaitkan dengan saksi yang lain. Tapi faktor yang meringankan, saya kira mengakui atas kesalahannya, mengakui atas ketidakmampuan mencegah. Ya, kalanya kalau kesalahan kok kelihatannya agak berat kemarin. Saya pinter juga ini terdakwanya. Tidak mampu mencegah, tidak mampu menghindar, kan seperti itu. Padahal dalam konteks hukum kalau seperti itu sudah masuk kualifikasi ke sana, kan itu. Oleh karena ini saya kira sebagai faktor yang meringankan karena adalah sebagai ajudan, ya kan. Kemudian apalagi asisten rumah tangga, sopir, ya sebagai relasi kuasa mau tidak mau mengikuti perintah yang dilakukan oleh atasannya. Itu saya kira faktor yang sangat meringankan baik R, baik P, termasuk Eliezer. Baik, selain tuntutan terhadap Eliezer, kita juga mau bahas soal sidang Putri Chandrawati hari ini, Prof. Kira-kira poin apa saja yang akan kembali didalami dan digali oleh Majelis Hakim dan JPU hari ini, Prof? Ya, Bu Putri kalau nggak salah hari pemeriksaan terdakwa ya? Betul, Prof. Ya, pemeriksaan terdakwa akan digali, memberikan suatu keterangan apa yang ia lihat, ia alami dalam suatu peristiwa tersebut. Itu katanya. Jadi keterangan itu keterangan yang bernilai nanti di persidangan. Dan keterangan yang disampaikan Bu PC hanya untuk dirinya sendiri. Pengakuan sebagai keterangan terdakwa tidak bisa dibenarkan diakui sepanjang tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang lain. Contoh misalkan, Bu PC misalkan merasa diperkosa, misalkan sebagai Eliezer. Tapi buktinya apa? Nah itu kan pengakuan. Jadi, pengakuan itu harus didukung bukti yang lain. Makanya di sini nanti keterangan dalam konteks hukum pidana kita antara keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Pengingkaran itu tidak mengetahui. Makanya kemarin kalau Mbak Ebony melihat, ketika keterangan-keterangan yang menyudutkan yang bersangkutan, itu merasa tidak tahu. Ketika pertanyaan-pertanyaan terkait dengan suatu perencanaan atau melakukan tindakan melawan hukum, tidak tahu. Ketika pertanyaan bagaimana peran untuk menyampaikan, tidak tahu. Nah, ini saya kira suatu hal yang sangat biasa di dalam suatu pemeriksaan terdakwa. Karena namanya terdakwa ya hanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu sebetulnya pemeriksaan terdakwa hanya sebagai klarifikasi. Karena penuntut umum sudah punya bukti. Penasihat hukum juga punya bukti. Kemudian hakim apalagi. Dalam konteks klarifikasi sebagai keterangan yang disampaikan terdakwa ini untuk memperjelas adakah suatu hal-hal yang akan disampaikan kembali, apakah ada yang tidak cocok dari keterangan-keterangan sebelumnya. Begitu, Mbak. Tapi kalau misalnya nanti ternyata misalnya ada fakta baru atau perubahan keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati, seperti apa, Prof, dampaknya? Bisa jadi. Maka tadi saya katakan, di dalam pasal 189 KUHP, bahwa suatu keterangan terdakwa itu ketika ada suatu pengakuan keterangan juga harus dibuktikan dengan bukti yang lain. Artinya sama sebetulnya dengan lain. Keterangan baru, coba bukti yang lain. Kan disampaikan. Tidak hanya pengakuan pengingkaran. Harus didukung dengan bukti lain yang disampaikan di dalam persidangan. Oleh karena itu menariknya nanti Mbak Ebony, seandainya ada bukti-bukti lain pengakuan dan dia minta dihadirkan suatu untuk membuktikan atas misalkan suatu pelecehan seksual misalkan ya, yang dialaminya, itu bisa jadi. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Di dalam suatu persidangan pidana itu semua keterangan, baik yang disampaikan oleh penuntut umum atau penasihat hukum, baik yang memberatkan atau meringankan, itu wajib didengar keterangannya sebelum diajukan suatu putusan atau penuntutan. Nah, disinilah makanya tidak kemungkinan Mbak Ebony seandainya Bu PC itu menghadirkan keterangan lain yang memperkuat keterangan yang dia itu nggak betul. Nggak salah walaupun sudah pemeriksaan terdakwa.
Baik. Karena untuk menguji bahwa keterangan disampaikan itu suatu yang baru, yang kemarin mungkin tidak sampai dibuktikan sampai tidak ditanyakan di dalam suatu pembuktian. Karena dalam kitab pembuktian itu adalah mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga jangan sampai sekecil pun suatu bukti atau suatu keterangan diabaikan dalam suatu persidangan. Ini yang menjadikan masalah nanti berakibat pada putusan selanjutnya, Mbak. Jadi saya kira tidak hanya putusan pada hari ini, clear, PN bisa banding, bisa kasasi. Nah, kalau kasasi, ketika ada suatu bukti baru yang seharusnya mungkin akan disampaikan Bu PC tidak lanjuti, akan menjadikan bukti baru nanti di pengajuan kasasi pada novum yang ketika di dalam pembuktian itu tidak dikeluarkan dalam suatu pembuktian disampaikan. Itu menjadikan suatu berkepanjangan lagi, Mbak Ibu. Ini yang menarik, mudah-mudahan saya pikirkan makanya peradilan itu bisa tertutup secara konkret, lengkap, sehingga tidak mungkin ada upaya-upaya hukum lagi. Tapi tampaknya enggak, pasti ada upaya-upaya hukum lagi. Begitu. Baik, terima kasih banyak Profesor Hipnu Nugroho atas waktu dan juga penjelasannya yang Profesor sudah berikan kepada TV One. Selamat pagi Prof, selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih Mbak Ibu, matur nuwun. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetap bersama kami.